Well, hello Bapak Ibu, balik lagi sama Joe di sini. Kali ini Joe bakalan ngajakin Bapak Ibu jalan-jalan lagi di KBP. Yuk coba cung tangannya, coba absen di kolom komentar. Pemburu rumah cantik KBP, pemburu rumah murah KBP, pemburu rumah siap huni KBP, pemburu rumah full furnish KBP. Bapak Ibu yang lagi cari-cari rumah di KBP boleh tulis aja di kolom komentar. Sekaligus tulis juga lagi cari di Tatar mana, rumah yang kayak gimana, itu juga boleh. Kali ini Joe bakalan ngajakin Bapak Ibu jalan-jalan, ngelihat satu rumah yang keren. Ini rumahnya bakalan bikin Bapak Ibu tertarik banget karena rumahnya tuh udah renov, udah dibuat rapi banget. Jadi pastiin Bapak Ibu juga nonton sampai habis supaya tahu detail tentang rumahnya. Ini harganya juga oke. Jadi seperti biasa harga bisa langsung ditanyain ke WhatsApp aja atau langsung DM di Instagram. Sebelum memutuskan untuk ngejudge rumah ini mahal atau murah, Bapak Ibu lihat dulu ya spek rumahnya kayak gimana. Oke, nggak pakai lama-lama, kita review rumahnya. Ini nih, rumahnya ada di belakang sini nih. Nah, keren kan? Nah, kita lanjut review aja. Oke, ini dia Bapak Ibu, penampakan fasad depan rumah yang kita mau review. Ini udah dibuat bagus banget, dia konsepnya pakai putih-putih, terus ada perpaduan warna silver dari stainless, terus ada juga permainan di bagian depannya tuh pakai batu-batu alam. Kelihatannya cukup cantik ya. Terus ada beberapa perombakan di rumah ini tuh, carportnya dibuat jadi dua. Kalau Bapak Ibu lihat rumah-rumah di sampingnya, ini carportnya masih satu. Terus ada beberapa juga yang parkir mobil di luar tuh karena carportnya cuma satu. Kalau ini Bapak Ibu udah cukup untuk dua mobil. Terus kalau lihat dari depan tuh yang paling memincut perhatian ini nih, ada banyak banget titik lampunya. Jadi kebayang deh kalau malam, ini nanti Bapak Ibu bisa lihat situasi malamnya. Jadi oke banget rumahnya, kelihatan lebih megah dari yang lain karena lampunya itu ada banyak. Jadi kita kelihatan lebih mewah. Ada beberapa juga lampu sorot. Terus nanti Bapak Ibu bisa perhatiin, jadi di bawah sini juga ini ada lampu juga nih. Tuh ada lubang-lubang itu tuh cuma agak kurang bisa kelihatan dari sekarang. Kayaknya bisa nih. Nah, ini tuh sebetulnya ada lampu Bapak Ibu. Jadi kalau malam lampunya itu dinyalain seolah-olah nyorot ke mobilnya gitu. Ini oke sih, konsepnya lucu dia. Terus kalau kita lihat di kiri ini ada teras tambahan. Karena kalau original developernya tuh begitu aja, dia taman full. Cuma dibuat seperti ini jadi lebih rapi ya, lebih punya kesan yang mewah juga. Karena tanahnya dibuat nggak begitu banyak. Kalau misalnya ada hujan juga jadi nggak begitu kotor ya. Nah, lucunya di sini tuh ada tralis kayak sekat gitu untuk ke tetangga, jadi lebih privacy ya. Kalau kita lihat tetangga-tetangga yang lain itu si bangunannya nempel sama tetangga sampingnya, terus nggak ada pemisah. Jadi mungkin Bapak Ibu yang kurang nyaman seperti itu bisa pilih rumah kayak begini. Ini udah disekat. By the way, kalau Bapak Ibu nggak suka, pengennya diblong aja, oke, nggak masalah. Ini bisa dibuka, nggak begitu sulit bukanya. Oke, ini kita lihat untuk carportnya udah pakai ubinnya, udah pakai lantai, bukan paving block atau semen biasa. Terus itu meterannya, ini masih belum support CCTV, cuma nanti untuk instalasi gampang, bisa request aja. Terus di jendela ini dipasang blinder. Oke. Terus ini nih, kita mampir ke bagian yang unik. Oh iya, untuk masuk ini kayak ada pagernya gitu ya. Jadi mungkin kalau ada punya anak kecil, ini lebih safe kalau ada
pagar gini, ada pemisah. Jadi nggak terjun bebas langsung turun ke bawah. Nah, di sini tuh ada tempat nongkrongnya Bapak Ibu ini. Wow. Lucu juga dibuat konsep ada tempat nongkrongnya, karena untuk rumah yang luasannya 108 di KBP ini minim space area ya. Jadi bingung mau ditaruh tempat nongkrong di mana karena rumahnya pas gitu, cukup. Nah, di depan tempat nongkrong ini juga ada hiasan kaktus-kaktusan. Ini bikin jadi tambah manis. Oh iya, di samping ini tuh udah disiapin colokan ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya scrolling sosial media bisa tetap di sini tanpa ketakutan baterai habis. Jadi bisa sambil ngecas di luar. Oke, ini kurang lebih bagian depan kayak begitu. Kita coba masuk ke dalam. Oh iya, ini sistem kunci pagarnya juga lucu. Oke, begini. Jadi dimasukin ke bagian sini. Oke, ini pintu utama, pintu depan rumahnya. Dilihat ini udah ada sedikit modifikasi ya, pakai aluminium, kusennya juga ya aluminium. Oke, ini juga pakai kaca, material kaca tapi yang nggak tembus. Wah, ini kita masuk ke ruang utamanya. Ruang utama di sini ada sofa yang besar, letter L, terus ada meja kecil. Nah, di depan sofa ini kita bisa langsung lihat ada TV flat. TV flat yang lumayan lebar. Ini cocok sih untuk santai-santai, untuk kumpul keluarga kecil. Terus di sampingnya ini ada kayak hiasan gitu, ada rak untuk simpan buku, untuk simpan hiasan-hiasan lainnya. Ini bisa di sini. Terus kita lihat ada jendela sedikit, dipasang blender. Rumah ini tuh memang dibuat udah renov, dibuat sedemikian rupa layoutnya supaya berfungsi dengan baik, bisa punya fungsi-fungsi yang oke semuanya. Nah, untuk furniture sendiri nggak semuanya dikasih ya, cuma yang nempel-nempel aja, mungkin AC, water heater dan kawan-kawannya. Untuk penambahan furniture sendiri, ownernya lebih memilih untuk ngajak, yuk Bapak Ibu untuk desain gimana sesuai keinginan Bapak Ibu. Mungkin nanti si lantainya mau diganti pakai vinil, pakai parket kayu, itu bisa. Supaya lebih sesuai sama seleranya Bapak Ibu bisa pilih sendiri motifnya, warnanya, jenisnya. Nah, sekarang itu udah ada vinil yang dia empuk ya. Jadi kalau diinjek itu nggak keras, nggak kaku, dia lebih soft. Terus dia juga lebih tahan air dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa pilih itu. Oke, ini bagian dapur sama ruang makannya. Ini Bapak Ibu bisa taruh meja seperti ini juga nanti, cukup buat 4 orang. Ini memang untuk keluarga yang ya cukup 1 anak atau 2 anak, ini bisa di sini. Di sini meja makan, terus di sebelah situ bisa ditaruh dispenser ya kayak gini. Terus ada beberapa lubang colokan juga yang memadai. Terus ini dia kitchen setnya. Ini juga kelihatannya bakalan ditinggal nih. Ini di kitchen setnya ada beberapa titik lampu, 1, 2, 3. Nah ini bagian dapurnya, di sininya udah diganti granit, ada kompor tanam juga, terus wastafel kayak gitu. Di bagian dinding belakangnya masih pakai ini. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa ganti pakai material yang lebih modern biar kelihatan manis, kelihatan cantik. Tapi intinya kita bisa tunjukin, kita bisa kasih referensi bagusnya kayak gimana. Selebihnya Bapak Ibu bisa pilih sendiri aja, sukanya kayak gimana baru di apply di rumah ini. Rumah ini balik lagi layoutnya aja yang diperhatiin. Untuk furniture kita diskusi lagi, bagusnya dipakai yang kayak gimana ya. Ini juga udah dimodifikasi nih, bagian wastafel yang original dari KBP-nya udah dirombak total, nggak kepake. Ini udah dibuat lebih oke. Kebayang kalau semuanya tipe-tipe
temanya dibuat seperti ini, kelihatannya wow, keren juga nih. Nah, untuk kamar yang pertama, ini lagi dipakai untuk simpan barang aja sih, cuma kita bisa lihat bentukannya. Ini kurang lebih 2,5 kali 2,5. Pintunya juga masih pakai sama kayak yang tadi di pintu depan. Semua kusennya udah diganti aluminium ya, karena KBP tuh agak rawan sama rayap. Jadi lebih aman kalau kita pakai aluminium aja. Ini bagian kamar mandinya. Di sini ada kloset, terus di sini ada showernya. Di atas juga ada pengisap, ada exhaustnya. Semuanya serba putih, dibuat lebih klasik. Di sini kita lihat ceilingnya tinggi ya. Ceilingnya itu bukan cuma 3 meter, ini lewat sih. Terus ada bukaan jendela di situ. Jadi ini tuh sebetulnya kalau kita nggak nyalain lampu juga dia terang, apalagi warnanya banyak warna putih. Tapi lampunya juga disiapin banyak kok. Ini titik lampu ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus Bapak Ibu, jadi di sini ada bagian yang menarik. Ini tuh mestinya taman hijau, tapi ditutup kayak gini. Ini bisa jadi area serbaguna. Mungkin nanti untuk playground anak dipasangin karpet atau apapun. Di atasnya ini udah di dak juga, tapi nggak sepenuhnya ditutup. Ini jadi kelihatan mewah karena ada banyak bukaan di sini. Dipasang beberapa material yang tembus pandang, jadi cahaya dari atas bisa masuk ke bawah. Ada juga nih satu lampunya biar jadi makin terang. Nah, oke, ini hampir semua bagian rumahnya udah direview. Terus tinggal kamar nih. Kamar yang utama ini juga ukurannya kurang lebih sama yang di sebelah. Ini kayaknya agak luas sedikit. Ini juga sama, layoutnya masih oke, bentukannya, terus ada AC-nya, titik lampunya juga ada banyak. Ini ada 5, jadi pastinya nggak akan gelap-gelapan deh di kamar. Rumah mewah itu, rumah modern itu memang perlu dilengkapin sama banyak lampu ya, karena kesannya tuh beda, feel-nya tuh beda. Di sini ada beberapa jemuran. Memang di sini tuh area servisnya. Ini ada mesin cuci, terus di sebelahnya itu ya area cuci-cucinya. Ini ada keran, terus ini kamar mandinya. Kamar mandi untuk ART bisa, atau mungkin kalau misalnya kamar mandi yang utama tadi ada orang, terus supaya nggak rebutan bisa pakai juga di sini. Situ kita lihat ada water heater. Nah, ini ada tangga spiral nih. Tangga spiral kita bisa naik ke atasnya, itu ada dak. Dak yang tadi yang kita lihat di atas ruang area serbaguna. Nah, ini bisa dipakai untuk jemuran juga. Ya. Nah, ini nih tadi dak yang di atas area serbaguna. Terus di situ itu ada satu kamar untuk ART bisa, untuk supir bisa. Kurang lebih ukurannya 1,5 kali 2,5. Ya. Oke, dari atas ini kita bisa lihat genteng. Mungkin bisa jadi kalau misalnya mau ngopi sore-sore, mau anginnya lebih kencang, kalau di lantai 2 tuh kerasa anginnya lebih berhembus lebih kencang. Bisa jadi di sini juga dibuat jadi area nongkrongnya, atau area kerjanya, atau area belajarnya, ini bisa. Oke, kurang lebih begitu review dari rumah ini. Untuk harga, kita lanjut ke studio.
Oke Bapak Ibu, begitu aja review rumah kali ini. Memang rumah ini tuh beda ya dari yang lain. Di tengah banyak orang KBP yang lagi renov rumahnya, dikasih full furnish dan dijual lagi jauh lebih tinggi. Yang ini sebetulnya nggak begitu tinggi harganya. Terus dia beda konsepnya dari yang lain. Dia menyiapkan layout eksteriornya aja yang dibuat bagus dan membebaskan pembeli untuk ngehias sendiri nih, mempercantik sendiri rumahnya. Nah, ibarat kita tuh nyiapin wadahnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung berkreasi aja. Kayak tadi tuh si lantainya bisa pakai parket kayu, vinil, apapun yang Bapak Ibu suka. Terus mau kasurnya kayak gimana, desain kamarnya mau kayak gimana. Yang pasti ini layout bangunannya udah dibuat optimal nih. Untuk luas tanah 108, ini punya luas bangunan 100, terus punya 1,5 lantai ya kehitungnya. Sebetulnya ini juga udah disiapin sampai ke bagian atas carport itu tuh udah dibuat dak beton. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau dinaikin lagi ke lantai 2, maksudnya lantai 2-nya itu diperpanjang lagi di depan sampai ke depan rumah, ini bisa banget. Jadi rumah ini udah siap Bapak Ibu berkreasi di dalamnya. Oke, Tatar Banyak Sumba sendiri sekarang udah mulai banyak diminati ya, karena dia itu deket banget sama pusat makanannya KBP. Tengah-tengah kotanya KBP itu bisa dibilang di sini nih. Jadi sekarang mulai banyak orang yang cari. So Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan. Oke, yang penasaran sama harganya boleh langsung kontak aja ke nomor yang ada di deskripsi atau langsung DM di Instagram Jobion atau bisa kontak nomor-nomor yang lain di bawah ini. Selain itu, Bapak Ibu juga yang lagi mau cari rumah KBP, lagi mau konsultasi soal KPR, mau tahu trik beli rumah yang cerdas supaya nggak salah beli, mau tahu perkembangan market KBP kayak gimana, boleh langsung kontak aja, jangan malu-malu. Oke, kurang lebih gitu aja. Gue Jo, gue pamit mundur diri. Thank you.